Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatizaki. Saya berasal dari kelas 10 M1. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tapi sebelum memulai praktikum larutan elektrolit dan non-elektrolit, saya akan sedikit membahas mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama, larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan memberikan gejala berupa menyalanya lampu pada alat uji atau timbulnya gelembung gas dalam larutan. Larutan elektrolit terbagi dua, yakni ada larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang banyak menghasilkan ion-ion karena terurai sempurna. Larutan ini mempunyai ciri-ciri yaitu dapat menyalakan lampu pijar dengan terang dan menimbulkan gelembung-gelembung di sekitar elektrode. Larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang daya hantar listriknya lemah. Larutan ini biasanya berciri-ciri tidak memberikan gejala lampu menyala, tetapi menimbulkan sedikit gelembung. Kedua, larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan ini tidak memberikan gejala-gejala seperti lampu pijar yang menyala, serta timbulnya gelembung-gelembung di sekitar elektrode. Nah teman-teman, untuk dapat mengetahui apakah larutan tersebut merupakan larutan elektrolit atau larutan non-elektrolit, kita memerlukan sebuah alat uji. Nah di sini saya akan memberitahukan bagaimana caranya membuat alat uji larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Untuk bahan-bahan alat uji tersebut, yang pertama kita memerlukan 2 buah baterai. Di sini saya menggunakan 2 buah baterai sebesar 1,5 volt yang akan ditumpuk secara horizontal. Nah, selanjutnya kita memerlukan sebuah kabel, lalu sebuah lampu, 2 buah paku, dan yang terakhir adalah lakban. Nah teman-teman, langsung saja kita buat alat uji tersebut.
Nah teman-teman, tadi sudah lihat kan bagaimana proses pembuatan alat uji cobanya. Nah, di sini kita langsung saja menguji cobanya dengan 5 larutan uji. Yang pertama kita mempunyai larutan garam, yang kedua kita mempunyai larutan soda, yang ketiga kita mempunyai larutan gula, keempat Pocari Sweat, dan kelima larutan sabun cuci piring. Nah, untuk yang pertama kita akan mencoba larutan garam. Nah teman-teman, ini adalah larutan garamnya. Kita langsung saja mencoba dengan memasukkan 2 buah paku dalam larutan garam ini. Di sini kita sudah melihat banyak sekali gelembung. Ini menandakan larutan tersebut merupakan larutan elektrolit kuat. Dan kita lihat lampu yang berada di alat ujinya hidup dengan terang. Dapat disimpulkan bahwa larutan garam tersebut merupakan larutan elektrolit kuat. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba pada larutan soda. Nah, dapat kita lihat bahwa larutan soda tersebut menghasilkan sejumlah gelembung tetapi tidak banyak dan tidak membuat lampu pada alat ujinya menyala. Hal ini menandakan bahwa larutan soda tersebut merupakan larutan elektrolit lemah. Nah, selanjutnya kita akan menguji coba pada larutan gula. Nah, pada larutan gula dapat kita lihat bahwa larutan gula tidak menyebabkan reaksi apa-apa. Hal tersebut menunjukkan bahwa larutan gula merupakan larutan non-elektrolit. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan menguji pada larutan Pocari Sweat. Di sini dapat kita lihat pada pakunya terdapat beberapa sejumlah gelembung dan lampu pada alat uji tersebut mati. Hal ini menandakan bahwa Pocari Sweat merupakan larutan elektrolit yang lemah. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba pada larutan sabun pencuci piring. Di sini dapat kita lihat bahwa ada sejumlah gelembung-gelembung pada dekat pakunya. Dan lampu pada alat ujinya mati. Hal ini menunjukkan bahwa larutan tersebut merupakan larutan elektrolit yang lemah. Nah teman-teman, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari kelima larutan yang telah kita coba, ada satu yang merupakan larutan elektrolit kuat, yaitu larutan air garam. Dan terdapat 3 larutan elektrolit yang lemah, yaitu ada air sabun, larutan air sabun, kemudian larutan soda, dan larutan isotonik atau Pocari Sweat. Dan yang terakhir ada larutan non elektrolit, yaitu larutan air gula. Oke teman-teman, mungkin sekian saja praktikum yang dapat kita lakukan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.